Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini monggo bapak-bapak, ibu-ibu sama untuk mendengarkan kajian pada malam hari ini. Siapapun pelaku torikotnya apapun, apalagi kita sekarang sedang menjalankan diri dengan cara torikot satoriyah. Mengenal diri itu penting, sangat penting, wajib hukumnya. Tanpa mengenal diri, bagaimana nanti kita akan mengenal awal akhir kita? Tanpa mengenal awal akhir kita, mana mungkin kita mengenal Sang Pencipta kita. Maka di malam hari ini monggo kita bersama-sama mengkaji tentang mengenal diri. Dalam pelajaran Thariqah Satoriyah, mengenal diri ini diawali dengan yang namanya tanazul. Setelah mengenal tanazul, kemudian kita harus mengenal yang namanya tarahi. Tanazul artinya kita itu berawal, dimaksudkan turun dari awal adanya hidup kita sampai berproses turun hingga menjadi kita untuk saat ini, menjadi wujud manusia. Tarahi adalah proses naik kembali, naik sampai kembali di awal kita, artinya di alam di mana kita itu diadakan. Ini sangat penting. Tanpa mendalami ini, jenengan tidak ada artinya ketika memperjalankan rohani. Karena penting, monggo kita pelajari. Tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Kita bahas dulu yang namanya tanazul. Dulu itu tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya hidupnya Allah. Saya ulangi, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya hidupnya Allah. Kemudian karena Allah ini hidup dan tidak ada siapa-siapa, Allah ingin mengenalkan kebesarannya, keagungannya, kesuciannya, dan seluruh apa yang ada pada Allah. Maka kemudian Allah menciptakan makhluk. Kuntu kanzam mahfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqa fa bi arafuni. Dia Allah adalah sesuatu yang tersembunyi sekali. Tidak ada siapa-siapa waktu itu. Allah ingin dikenali, dirinya ingin dikenali, dirinya ingin disaksikan, dirinya ingin dilihat. Maka kemudian Allah menciptakan makhluk agar apa yang diinginkannya itu terlaksana. Diciptakanlah makhluk, maka melalui makhluk itu Allah dikenali. Begitu saudara. Di awal diciptakannya makhluk itu menurut guru-guru saya ada di alam ahadiyah. Artinya di sana hidup kita diadakan, diciptakan oleh hidupnya Allah. Maka kita sering mendengar ketika ada yang meninggal, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya hidup atau zat kita itu dicipta dari hidup atau zatnya Allah. Maka dengan pengertian ini
berarti jenengan sebagai Salik Sataria mengenal awal adanya jenengan, awal adanya kita semua. Kemudian kita dikasih nur, dikasih cahaya oleh cahaya Allah. Allah cahayanya atau Nurullah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad menjadikan nur kita. Maka adalah kita saat itu telah diberi nur. Ada Nurullah, ada Nur Muhammad, dan menjadi nur kita. Kemudian kita diberi rasa sama Allah, diberi rahasia oleh Allah, diberi sir oleh Allah. Maka adalah kita saat itu telah menjadi rahasia Allah. Sesudah kita menjadi rahasia Allah, kita diberi ruh oleh Allah. Ruh Allah menciptakan ruh Muhammad. Ruh Muhammad menjadikan ruh kita. Maka adalah kita sebagai ruh-ruh yang telah di sini menjadikan ruh Muhammad sebagai ruh pendahulu kita. Maka adalah kita saat itu telah menjadi ruh, atau kita telah dikasih ruh. Ruh yang di alam arwah ini adalah ruh-ruh khusus, ruh-ruh yang telah diberi kudsiyah sama Allah. Maka nanti ketika ruh ini ditiupkan, ruh ini masuk ke dalam diri kita, maka saat itu kita telah hidup di dunia ketika kita berumur 4 bulan di kandungan. Sesudah kita dikasih ruh, kita dikasih nafsu. Dan saat kita dikasih nafsu, ruh kita berubah menjadi jisim naim. Karena ruh kita sudah dikasih nafsu. Kemudian kita dikasih akal. Saat dikasih akal, jisim naim kita berubah menjadi jisim latif. Karena ruh kita sudah dikasih nafsu dan akal. Maka telah sempurnalah jisim halus kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Kita yang namanya manusia wenang, boleh menafsirkan, karena ini adalah dari Allah. Di dalam surat At-Tin telah menjelaskan bahwa kita manusia ini telah dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka di jamaah ini kita bersama mengkaji bentuk yang mana. Boleh sampean menyalahkan saya, itu hak sampean. Tapi boleh saya memberi informasi, itu hak saya. Maka saya informasikan bahwa yang namanya bentuk yang sebaik-baiknya itu bentuk yang mana. Karena ketika kita ahsani takwim, kemudian kita summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kita diturunkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Ini tempat di mana? Tempat apa? Maka
ketika jenengan sudah menjadi jisim latif di alam ajsam, artinya bentuk wujud gaib. Ketika jenengan menjadi makhluk halus. Jadi jangan membuli makhluk halus. Karena sampean sendiri dulunya adalah makhluk halus. Kang, dulu saya mengerikan tidak. Kalau suka baca komik pastinya mengerikan. Mungkin bertaring ya. Bertaring berjula satu nggih. Iya, itu gara-gara komik jenengan. Dulu kita menjadi jisim latif, bentuk wujud manusia, bentuk wujud manusia yang apa? Yang gaibnya, yang batinnya, yang halusnya. Maka menurut saya inilah yang dinamakan sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Gaibnya manusia luar biasa. Apakah sama nanti dengan jin? Apakah sama dengan malaikat? Apakah sama dengan gaib-gaib yang lainnya? Boleh sampean menjawab, monggo. Sama tidak? Terpenting kita sudah diinformasikan oleh Allah bahwa kita ini telah dibentuk dengan bentuk sebaik-baiknya. Terpenting itu. Maka percaya diri sajalah. Bahkan wajib percaya dengan apa yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Satu itu, meyakini bahwa kita itu mempunyai bentuk gaib yang luar biasa, yang sempurna. Kemudian kita diturunkan summa radatnahu asfala safilin, dalam tempat yang serendah-rendahnya. Di mana itu? Di sini, di jisim kasib atau jisim kasar yang sekarang sampean sandang ini. Sudah nyandang apa? Jisim kasarnya. Sudah nyandang apa? Disandangin belum? Nyandang apa sekarang sampean? Kalau nggak disandangin berarti pantas nggak? Apa nggak usah disandangin? Ya kalau ibu-ibu kan harus emas ya. Kalau laki-laki emas boleh nggak? Nggak boleh ya. Iya. Karena laki-laki itu sudah menjadi emas. Kita diturunkan sekarang di sini. Di tempat yang serendah-rendahnya. Bukannya kita menjadi rendah. Di tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa tempat yang serendah-rendahnya itu? Ketika sampean dari awal, dari alam ahadiyah, atau ketika sampean menjadi zat, kemudian sampean turun, inilah proses penciptaan gaibnya sampean. Sehingga di nomor 6 ini, di alam ajsam ini, jenengan telah menjadi bentuk yang sempurna gaibnya. Baru setelah itu jenengan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Awas, bukan ingsan kamilnya, bukan tubuh sampeannya yang rendah, tapi tempatnya. Maksudnya di mana? Di alam zahir. Nah, maka ketika jenengan memahami diri di alam zahir ini, punten, sampean sadar beli, sampean ku bebas. Sadar beli, sampean bebas. Kalau ternak ada yang di kandang, ada yang di umbar ya. Berarti sampean iki umbaran ya. Iya tah? Umbaran. Kang Agus segini sempurnanya disamakan dengan ternak. Iya.
Maaf punten. Nggih, jangan tersinggung. Nah, kita bebas menjadi Jaka Umbaran sama Dewi Lanjaran. Jaka Umbaran, Dewi Lanjaran. Kalau Lanjaran itu merambah. Gitu. Nah, karena sampean bebas, ngapunten nggih. Kadang sampean aneh. Di depan orang banyak seperti baik, di dalamnya buruk. Pernah nggak sampean menghina orang satu pasar? Tapi orang satu pasar tidak tahu kalau sampean lagi menghina mereka. Sampean bebas. Hidup di sini itu di alam yang rendah sekali ini. Kadang baik lagi, kadang buruk lagi. Ayo terus siang malam itu terus, itu saja. Kita diulang dan terus diulang, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bahkan sampai uang habis pun sampean masih bisa berbuat jahat atau berbuat buruk dengan alasan saya tidak punya uang, tidak punya apa kebutuhan mendadak mendesak. Iki apal temen ya? Iya. Matahari boleh kalah sama sampean, tapi bulan nggak ada apa-apanya sampean. Ya, ngerti nggak? Kalah sama bulanan. Ya, nggak ada mataharian tuh. Adanya bulanan. Iya. Punya kredit 3, ya wes. Oke. Nah, di sini kita bebas. Akhirnya, karena di alam ini kita bebas, adalah datang petunjuk. Diturunkannya orang-orang pilihan dan terpilih untuk memberi peringatan kepada kita. Maka kita pun di zaman sekarang harus bersama dengan beliau-beliau yang sampean yakini bisa memberi petunjuk. Jangan sampai nggak kumpul dengan beliau-beliau. Gitu. Sekarang kalau nggak berjamaah nggak kuat loh. Gitu. Nggak kuat. Jadi mending saja kalau sampean berjamaah. Gitu. Kalau sendiri saja. Aduh. Resikonya berat sekali. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus paham, kita harus sadari, kita harus berguru. Kita berguru. Kepada siapa? Kepada orang-orang khusus. Bagaimana Kang namanya tahapan berguru? Yang namanya berguru silahkan berguru di mana saja. Kita dari kecil juga udah berguru. Kita pada orang tua. Sudah bisa keluar rumah, bisa pulang sendiri. Kita disuruh ngaji di musola di masjid. Kemudian sudah sedikit paham, bisa cuci baju sendiri, bisa cari makan sendiri. Mungkin kita disekolahin, sekaligus dipondokin. Oke, di situ kita belajar. Mulailah kita belajar dengan orang lain, dengan ustadz, dengan kiai-kiai. Mungkin kita belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tapi nanti ada ilmu yang wajib dipelajari oleh sampean. Apa itu? Ilmu menaiki alam-alam sebelum sampean ini ada di
karena sampean dulu itu berasal dari zatnya Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah sudah memberikan apa yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang bisa atau nanti akan menaikkan sampean minallahi dil ma'arij, yang berasal dari Allah pasti akan dikasih tempat-tempat naik. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Inilah dinamakan ilmu taraki. Nah, jadi kalau jenengan hidupnya belum sampai kepada belajar ilmu taraki, waduh, apa dikata nanti nggih? Apa dikata nanti? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si fulan meninggal dunia. Nah, namanya orang meninggal, di situ dijelaskan akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu di mana? Apakah di alam arwah? Itu belum dikatakan sebagai kembali dengan sebenar-benarnya kembali, belum. Jangan salah. Gitu? Kita harus kembali kepada zatnya Allah, karena kita berasal dari zatnya Allah. Lah itu Bapak Ibu. Punten. Sekarang kita harus tahu dulu, sebelum kita belajar sepenuhnya tentang ilmu taraki. Saya hanya menggambar orang hamil saja ya. Ketika jenengan di sini, jenengan harus paham. Ini pengetahuan diri, sederek. Yang namanya mengenal diri itu, ya dari awal sampai di kandungan, sampai kita lahir, sampai kita mati, dan setelah mati sampai kita pulang. Awal akhir begitu. Sudah sering kita bahas bahwa kita itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani ini dinamakan insaniyah. Unsur rohani dinamakan unsur ilahiyah. Unsur ketuhanan. Kalau nggak ada unsur ketuhanan, sampean tidak mungkin ingin mengenal Tuhan. Bukannya sampean ini Tuhan. Paham nggak maksudnya? Unsur. Ini nanti yang menjadikan sampean disebut sebagai basariyah. Bagaimana Kang awal basariyah ini? Sampean ini bukan manusia yang diciptakan langsung. Seperti Bapak Nabi Adam, itu harus diakui. Sampean ini keturunannya Nabi Adam. Bahkan ada kemarin yang bilang itu, ada enggak Kang keturunannya apa? Idajil katanya. Kan sama itu juga ada turunannya. Sekarang tinggal jenengan mengakui turunan Adam apa turunan Idajil? Bapak Nabi Adam berapa hasta? 60 sampai berapa hasta? Mengalami penurunan ya. Oke. Nah, kita dulu itu hidup ada di dalam sperma Bapak. Dan bahkan sudah dijelaskan bahwa kita itu berasal dari air. Secara wujud loh. Berasal dari apa? Air. Kira-kira jenengan air yang mana? Air laut? Air sungai? Lah, lamun banyu ning kecomberan arane air apa? Air apa? Air got. Ya wis air got. Ini air bukan sembarang air. Ini dari saripati tanah, saripati bumi. Oke. Nah, saripati tanah, saripati bumi itu sudah ada
di dalam bapak kita. Di dalam bapak kita. Sama, turunan juga. Kalau di ilmu Cirebon dulu namanya Sarba Nabura. Dulu itu waktu Cirebon masih belum datang agama Hindu Buddha, belum dikenal dengan Sarba Naburan, namanya air setegukan. Jadi kalau diartikan air yang setegukan, ya, itu diartikan sebagai air suci yang ada di dalam diri Bapa. Kemudian kita diproses oleh kedua orang tua. Nah, dari proses itu menjadikan kita yang waktu itu di dalam spermanya bapak masuk ke dalam indung telurnya ibu. Nah, ketika kita berada di dalam spermanya bapak, sebelum kita keluar dari bapak itu, di situ kita dititiskan ruh jasmani yang sudah dititipkan oleh bapaknya si bapak, dan terus sampai bapak Nabi Adam. Kemudian ketika kita masuk ke dalam indung telurnya ibu, di dalam rahim ibu itu ada ruh nabati. Maka adalah kita saat itu sudah berproses, dari bapak dan ibu, ruh jasmani dan ruh nabati. Kemudian karena orang tua itu memakan hewan, kita memakan apa? Hewan. Tapi ini masih perlu diteliti lagi, saudara. Jangan dulu dipastikan, Nah, maka disitulah, ada tambahan, namanya ruh hewani. Kang, bagaimana kalau manusia ini seperti hewan? Maka boleh disebut mempunyai ruh hewani. Kira-kira sampean terima enggak kalau sampean dikatakan sebagai hewan? Lamun sampean didancuk-dancuk nang, dikirik-kirik nang, diketek-ketek nang, ya, disoang-soang nang, ya. Kira-kira sampean terima enggak? Sampean disebut segawan lanang, terima beli? Terima beli? Enggak terima? Ngerti segawan? Ngerti beli segawan? Segawan lanang. Ketika sampean disebut hewan kepada sampean, pasti ada yang tidak terima. Benar tidak? Coba sampean tak kirik-kirik nang iki. Terima tidak? Lah kasing wani. Watir diher. Pasti ada yang tidak terima. Mungkin begitulah. Bahkan sampean mungkin bisa terjadi emosi. Tapi ada juga yang terima. Lah iya wong kita kayak hewan. Nah, jadi itu silakan, ada di sini, mau terima mau tidak, bebas. Nanti tanggung resikonya masing-masing. Kemudian jenengan berkembang, bertumbuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka dari awal penciptaan jasmani inilah dinamakan sebagai manusia yang berwujud kasar, atau basariyah. Nah, kemudian di 4 bulan itu kita diturunkan. Kita yang mana? Ya tadi zat, nur, sirruh,
Nah, sudah menjadi ruh kan kita dikasih namanya apa? Nafsu. Ya menjadi jisim naim ya. Dikasih apa lagi? Akal, nanti menjadi jisim latif. Kan begitu. Nah, kemudian kita diturunkan. Artinya ketika kita fi ahsani taqwim ini kemudian diturunkan ke sini nih. Nah, maka terjadi yang namanya dua unsur, zahir dan batin. Nah, ruh yang sudah dikasih nafsu, ruh yang sudah dikasih akal ini, dia tetap, walaupun akal itu bagaimana, walaupun nafsu itu bagaimana, karena kepentingan hidup di alam dunia, maka tetap ruh tetap dikasih kudsiyah sama Allah, dikasih kekudusan sama Allah. Nah, maka inilah nanti yang akan menjadikan pengertian bagi jenengan semua, ada unsur rohani yang ada di dalam diri kita, dan nanti inilah yang akan pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu sederek. Ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai unsur ilahiyah karena dikasih kekudusan. Sampun jelas? Nggih. Sudah. Nah, berarti kita ini di awal tadi di sini harus mengenal diri. Oke, kita berproses. Siang dan malam loh. Itu juga. Itu saja. Diulang-ulang tanpa hentinya. Benar tidak? Sampean nggak sadar tak kalau sampean sering bermimpi itu? Diulang-ulang entah 2004. Nggih, entah 1800 berapa. Oh, ngada-ngada ini Kang Agus ini. Paling kita itu Kang 1900 berapa kan kira-kira? Kalau 1800 ini nggak ada kayaknya. Nah, kita dari semenjak bisa mimpi dan sedikit mengerti. Ini adalah mimpi. Sampai sering diulang-ulang. Entah di alam apa, di dimensi apa. Oke. Bahkan sampean dulu itu merasa bergabung dengan Mantili. Kadang yang namanya ngimpi begitu nggih. Nggih. Kadang datang Brahma Kumbara ya. Kemudian sampean terjemahkan. Mimpi apa ini kan? Yang namanya mimpi macam-macam ya. Nggih. Mimpi macam-macam. Kadang sampean tembak-tembakan sama James Bond itu ya. 00 berapa? Kalau sampean 00 sampean. Udah nggak dapat apa-apa sampean itu ya. Dari 0 kembali ke 0 itu grup istimewa. Mengenal diri ini penting. Penting sekali. Maka tolong nggih para keluarga besar Thariqah Satoriyah yang telah kumpul bersama jamaah kita Tarekat Satoriyah Nusantara, coba kenali diri. Mengenal diri itu sehari-hari. Mengenal diri itu diulang-ulang. Gitu. Di mimpi saja itu sampai harus mempelajari. Karena diulang-ulang. Bahkan mimpi sampean bisa bersambung. Gitu. Kayak sinetron ya. Ketika jenengan marah juga diulang-ulang. Ketika sedih juga diulang-ulang. Apapun diulang-ulang. Ya itu saja, itu juga. Tidak ada yang lainnya, itu terus. Cuman bedanya ada pengembangan. Teliti sih siapa yang marah? Diteliti. Berasal dari mana ini saya marah? Kan begitu. Kenapa saya bisa marah? Terus diteliti apa untungnya, apa manfaatnya, terus apa kerugiannya. Kenapa saya lagi nyenyak-nyenyaknya bangun apa tidur? Seperti ada yang membangunkan. Kemudian seolah-olah
Saya seperti dihipnotis, ambil wudhu, sholat malam, dan zikir. Kenapa saya bisa begitu? Siapa yang menggerakkan ini? Siapa? Oke. Harus diteliti. Dan akhirnya sampai mulai menemukan bahwa apa yang terjadi di sampean sehari-hari itu disebabkan karena 6 unsur. 6 unsur. Unsur yang mana? Yang tadi unsur rohani. Yang mana itu? Ya di sini. Jisim latif, jisim naim, roh, sir, nur, zat. Oh, dari situ. Kalau marah dari mana? Oh, dari jisim naim. Kalau lagi berpikir yang tidak, oh, dari jisim latif. Yang punya apa? Akal. Begitu, saudara. Ketika jenengan ingin zikrullah, kemudian jenengan zikir Allah. Ini dari mana? Oh, ini dari ruh. Gitu? Ruh itu inginnya apa? Inginnya zikir. Ketika sampean rasanya nikmat sekali, rasa yang lainnya mulai hilang, mulai terasa. Allah makin terasa, mulai terasa lagi, Allah makin terasa, terus dan terasa. Ini dari mana? Ini dari sir kita. Ketika kita lagi nyantai, kita rileks, seketika itu nikmat sekali, seperti terang sekali, terjadi pencerahan. Ini dari mana? Oh, ini dari nur kita. Dan ketika kita merasa hidup, dan hidup kita itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari hidupnya Allah. Berarti ini dari zat kita. Begitu, saudara. Dari 6 unsur rohani. Ini mengenal diri, Bapak Ibu. Nah, makanya saya menerangkan kemarin ada yang mengawasi, ada yang diawasi. Muraqabah itu. Ya. Ada lembaga tertinggi, ada lembaga terendah. Begitu. Batasnya di sini. Batasnya di sini. Oke. Nah, setelah mengenal ini, baru sampean mulai meneliti. Ini dari mana? Oke. Nah, agar sampean bisa tarahi, berarti sampean mulai mendukung lembaga tertinggi. Mendukung siapa? Mendukung ruh. Mendukung sir sampean, nur sampean dan zat sampean. Kalau ini enggak didukung, sampean tetap dalam tempat yang serendah-rendahnya sampai mati. Sampai apa? Mati. Apa begitu, Kang? Nanti, Kang, bisa kita sebelum mati kita tarahi? Bisa. Nah, kita disuruh kok sama Allah menjelajah ke sana. Rasulullah juga menerangkan kok ada hamba-hambanya yang jasmaninya di sini, rohaninya di sana. Guru-guru kita juga menerangkan kok begitu. Nah, maka dengan ini poro salik satariyah, khususnya dalam jamaah kita, monggo tidak ada jalan lain kecuali mengenal diri. Dari dasar dulu nggih. Dari dasar. Sampai sudah sering mengkaji pengenalan diri. Jangan bosan. Jangan bosan. Enggak boleh ngaji mengenal diri terus apa bosan, enggak boleh. Bahkan terus kita mengenal diri itu sampai kita sesudah mati masih mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang batin. Terus nggak ada hentinya mengenal diri. Matur nuwun. Nah,
Berarti kita itu akan mengalami yang namanya tarahi nanti setelah kita itu benar-benar mengenal diri. Sabar, tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu. Kapan Kang? Tunggu saja. Kapan Kang? Udah tunggu. Tunggu saja. Yang penting sebelum sampean mati, sampean sudah taraki. Oh. Jangan sampai modar tapi belum taraki. Kan kasar nih. Jangan salah artikan. Jangan sampai sampean modar terus belum taraki. Kalau bisa sebelum meninggal kan halus. Sudah taraki. Coba mau meninggal apa mau modar sampai? Meninggal. Tak takoni opo artinya modar? Modar ngerti beli Mas? Ngerti beli artinya? Iya, kurang pantas lah. Jangan sampean modar. Lebih baik meninggal. Meninggalkan apa? Kapan-kapan kita bahas perbedaan modar dan meninggal, dah gitu aja ya. Jangan jadi pikiran nggih, kapan-kapan ya. Kita di Cirebon orang yang bisa tarahi disebabkan dia belajar ilmu khusus. Nah, ini dalam bahasa umum Cirebon namanya peleburan atau fana. Dalam dunia khusus ini dinamakan Mahayakti. Namanya apa? Mahayakti. Maha itu seluruhnya, yakti itu asli, hakikat, sesungguhnya, yang sejatinya. Artinya melebur dengan yang sejatinya. Melebur kemana? Kan begitu. Melebur ke dimensi-dimensi dulunya sampai dia berada di alam asal. Itu namanya Mahayakti. Nah, dulu Sultan Mantangaji itu belajar ilmu begini. Nggih. Banyak orang Cirebon belajar ilmu peleburan atau fana. Nah, apa Mahayakti? Apa ilmu fana ini? Itu dinamakan tarahi. Bagaimana Kang? Caranya adalah melepaskan unsur rohaninya dari tubuh atau insan kamil. Tubuh sampean nggak sembarangan loh. Kalau roh sampean dimasukkan di bebek, nggak bisa. Nggak bisa, karena roh sampean sudah dikasih kudsia, nggak bisa. Oke. Kalau bebek masuk ke tubuh sampean, bisa nggak? Anak sing kaya bebek ngoyor baik. Anak lah kaya. Nah itu sederek. Nah udah. Jadi tubuh manusia itu dinamakan insan. Kemudian kenapa dinamakan kamil? Ya inilah yang apa? 6 unsur. Jadi insan itu ini bahasa ria. Kamil itu adalah unsur rohani yang sudah dikasih kudsiah sama Allah. Begitu saudara. Nah, artinya kamilnya kita itu keluar dari mana? Dari ini. Dari insan, dari tubuh keluar. Oh, kemudian keluarnya kemana? Yang namanya naik tadi ke adzam. Kalau jenengan baca naskahnya Sunan Gunung Jati itu ada. Jadi Sunan Gunung Jati itu sampai di negeri Ajam namanya. Bukan Ajam mungkin karena teks dialog waktu itu ya.
Ajem, ada yang ajam. Jadi di negeri itu, nah di sana ada rajanya dan ketemu sama rajanya. Ini sebagai mempermudah saja, nggih. Nah, sampai di sini ada rajanya enggak? Itu untuk mempermudahkan saja. Bahwa di sana ada kehidupan, begitu saudara. Nah, kemudian rohani kita ini terus akan naik ke alam mitsal, ke alam arwah, wahidiyah, wahdah, sampai kepada ahadiyah, fana. Dari zat kembali kepada zat. Nah, ini yang namanya taraki atau maha yakti atau fana. Ampun jelas? J. Nah, sekarang kita ini berarti masih di dalam ingsan. Sampean pengen beli nyewa temari, mengkelemari, pengen, ya wis kage mati, kage mati. Ai, priben sih, bener beli sih, lah iyalah, wong urip anak sewote, wong urip anak irian. Lho, lamun beli gelem sewot, beli gelem iris gage mati. Tenang, Fatihah sing ngucur. Ya tah? Udah, tenang. Karena kita sudah menjadi satu keluarga, Fatihah ngucur. Bagaimana agar bisa keluar dari ingsan ini? Harus ada pelajaran khusus. Nah, pelajaran ini untuk siapa? Untuk manusianya. Karena ini ilmunya manusia. Karena ini sudah ditetapkan bahwa kita itu semuanya akan diajarkan oleh Allah. Alamal insana malam ya alam. Udah, itu dipastikan. Melalui apa? Itu yang namanya sirwa itu luar biasa. Rahasia Allah itu luar biasa ketika mengajarkan kepada manusia. Berbagai macam jalan nanti. Ya. Nah, maka dengan ini ketika jenengan mulai berproses mengenal ingsan, kemudian berproses mengenal kamil, mengenal diri dohir, mengenal diri batin, baru sampean akan belajar ilmu khusus untuk menerbangkan diri batin. Belajar sama ahlinya, belajar sama empunya. Bahkan kalau gurunya belum bisa fana, sampean kayaknya repot untuk menjadi fana. Repot. Kalau gurunya belum ke tingkat bako, sampean alot ke bako nanti. Dah. Jadi ketika sampean menemukan guru yang kamil mukamil, udah bismillah. Kita bismillah. Ayo terus. Sebelum mendapat kematian. Nah, kemudian ketika jenengan tahu kamil itu apa, sempurna itu apa, pasti sampai mudah diajarkan ilmu taraki. Kemudian sampai mulai mengintai lah, bahasanya begitu nggih. Karena tarahi itu kalau dalam keadaan zikir, kalau jenengan 1 jam itu tidak 1 jam terus tarahi jenengan, tidak. Paling-paling jenengan itu tarahinya kadang 3 detik, bahkan 3 menit lah. Sudah 5 menit aja sudah jago itu. Sudah luar biasa. Kemudian tarahinya di mana, Kang? Ya, kadang kita itu tarahinya di alam azam. Kita kadang di alam mitsal atau arwah. Makanya seorang guru akan bangga ketika jenengan sudah tarahi di alam dia bangga. Dan pasti guru akan mengincar, dia yang harus meneruskan. Pasti begitu. Kalau jenengan di alam ajam saja belum, sudah buka plang. Sudah buka plang sampai ahli rohani. Iya.
Kalau ahli urut silakan, kalau ahli rohani bingung ini. Ya. Oke. Nah, maka teruslah mempelajari keinsanan. Apa sih kita marah itu? Apa sih lapar itu? Apa sih tidur itu? Apa yang ada di hari-hari jenengan? Kan sampai ngulang-ulang tidur, ngulang-ulang makan, minum. Tapi jangan mengulang-ulang rumah tangga. Jangan diulang-ulang. Sampai 10 kali mengulang-ulang rumah tangga, melas. Pak lebih melas. Iya. Dah ingsan kamil. Ajam mitsal arwah wahidiyah wahdah ahadiyah. Nah, sehingga sampean difanakan oleh Allah karena sebuah amalan khusus atau metode khusus memperjuangkan diri jenengan untuk kembali dalam pangkuannya. Lah, inilah dinamakan negeri kurbah. Ya. Karena nanti di alam ahadiyah itu nanti ada rahasia lagi. Di sanalah ada yang maha tak terkirakan. Luar biasa sekali. Itulah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci sempurna. Berarti ada alam lagi, Kang, di atas alam ahadiyah. Nanti juga tahu. Ya tah? Nanti juga tahu. Kalau putus asa, ya udah. Iya. Tunggu habis kematian saja. Iya. Pas sudah mati, mentoknya di alam ajsam. Syukurin. Puas. Iya. Lebih pedes, ladas ya. Itu bahasa Cirebon, puas, ladas. Ya. Ya jangan begitu, Kang. Ya. Semua harus didoakan. Oke. Semua harus didoakan agar siapapun juga sebelum meninggalnya sudah diizinkan oleh Allah. Ya. Nah, inilah yang dinamakan ilmu mati sebelum mati. Mutu qabla ang tamutu, yaitu tarahi atau maha yakti atau fana. Ketika sudah fana, sering kepada dimensi ahadiyah, maka dia itu akan mendapat anugerah dari Allah. Dia masuk ke dalam makom bako. Nah, okay. Kalau masih fana terus, ya, ini namanya manuk mabur bodoli kurungan. Oh, kalau sudah bako, awas loh, bako itu dikarenakan sering fana berkali-kali. Mau berapa kali, Kang? Nanti ada, tahu sendiri. Apa sih itu bako? Ya, ini namanya manuk mabur nggawa kurungan. Nah, gin sampean lagi gawa kurungan, tambodoli kurungan. Coba berpikir, sampean lagi bodoli kurungan tak gawa kurungan? Sampean ki lagi bodoli kurungan. Bener ya? Bodoli kurungan, kabel kuning wis. Iya tah, kabel abang wis. Iya. Iya. Tapi sampean wis kayaknya wis mulai ngitungnya salah bayar. Ya, mulai salah ngitung ya. Sering ya? Salah ngitung. Sebenarnya duduk apa-apa itu. Akibat sering rugi biasanya. Jadi salah hitung baik. Yes, alhamdulillah sudah bisa dipahami ada yang namanya bako. Ya.
Manuk mabur gawa kurungan. Jadi menjadi rahmat bagi semesta alam, ikut di belakang Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah diterangkan semua, jadi cukup. Sudah jam berapa? 11? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama mengikuti tausiah tanazul tarawih. Semoga saja menjadi pengertian, menjadi perbendaharaan yang terus mengalir, makin hari makin mengerti, makin hari makin mengenali. Mengenal diri, mengenal apa yang di dalam diri, mengenal diri dari diri, sampai mengenal kepada kesejatian di diri. Mangga habis pulang dari sini, sedulur semua praktekkan apa yang telah disuguhkan kepada jenengan semua, wabil khusus sekarang kepada santri mutawasid, agar segera menyelesaikan kemutawasitannya. Yang belum, dia harus ke mubtadi dulu. Ke mubtadi. Wabil khusus tolong pelajari lagi ilmu zikirnya. Ilmu zikirnya. Bagaimana bisa fana kalau zikir saja belum sempurna? Pelajari lagi. Terima kasih. Matur nuwun. Semoga kita makin menenangkan dan makin menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.